Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai yang saya hormati dari perwakilan dari Bupati Kuningan, Bapak Haji Acep Purnama STMH, Pak Beni selaku staf ahli Bupati Kuningan, yang saya hormati juga pemateri kita yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Nurul Iman. Bapak Nurul Iman, HA-nya kalau boleh tahu apa nih Pak? Kepanjangan dari apa? HA Bapak Nurul Iman Amrullah SAG MA selaku Rektor Unisa Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Dan juga pemateri yang kedua yang saya hormati ada Kang Dadan, kita manggilnya Kang Dadan ya, Kang Muhammad Nurdiansyah. Beliau selaku koordinator BEM seluruh Indonesia, dan juga beliau founder Kuningan Inisiatif ya, founder Kuningan Inisiatif. Dan yang ketiga yaitu pemateri yang tidak kalah kerennya juga ada Ibu Norma SKM, beliau selaku bidang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kabupaten Kuningan. Dan materi kita kali ini udah sangat luar biasa karena tujuannya kita menjadikan mahasiswa menjadi mahasiswa yang benar-benar memiliki insightful itu yang memiliki wawasan yang sangat luas dan juga pengetahuan yang sangat mendalam ya. Wawasan yang sangat luas, wawasannya harus luas, dan pengetahuannya juga harus mendalam terkait satu bidang keilmuan atau banyak bidang keilmuan. Dan juga tema yang kedua yaitu impactful. Nih nanti akan disampaikan oleh Kang Dadan, impactful bagaimana kita selaku mahasiswa khususnya yang ada di Kabupaten Kuningan memiliki pengaruh di masyarakat gitu. Karena masyarakat mahasiswi di Kabupaten Kuningan ya, putra-putri bangsa, putra-putri Kabupaten Kuningan. Dan juga yang ketiga yaitu materi tentang berdaya saing. Bagaimana kita memahami potensi kita sendiri, digali potensi kita seperti apa khususnya di beberapa bidang tertentu, yang tentunya nanti kita dari potensi yang kita ketahui tersebut kita memiliki daya saing, mempunyai kelebihan dari mahasiswa-mahasiswa lainnya ya. Bukan menjadi mahasiswa biasa, tapi kita harus bisa mengepakkan sayap kita sebagai mahasiswa gitu, harus memberikan manfaat dan memberikan dampak yang luar biasa untuk Kabupaten Kuningan, untuk pembangunan Kabupaten Kuningan. Langsung saja ke pemateri yang pertama yang akan menyampaikan terkait materi mahasiswa yang berwawasan luas adalah aset sebuah bangsa. Insyaallah ini materinya luar biasa. Yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Nurul Iman. Sebelumnya kepada host untuk share terkait profile atau kurikulum vitae dari pemateri kita yang pertama, Bapak Nurul Iman, SAG MA. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Sampurasun. Sampurasun. Sampai. Masih semangat kan nih? Semangat dong. Karena kita akan mendapatkan materi yang sangat luar biasa gitu. Dan harapannya setelah kita mengikuti webinar ini, kita bukan hanya menjadi mahasiswa biasa yang ibaratnya kalau bahasa sekarang tuh atau bahasa gaulnya kupu-kupu gitu. Kuliah pulang atau apa? Kura-kura bagus, kuliah rapat bagus. Tapi kalau kupu-kupu kuliah pulang aja itu kurang baik gitu. Kalau kita bisa mengembangkan potensi kita selaku mahasiswa, kita maksimalkan. Entah nanti menjadi apapun, kita harus bisa memanfaatkan itu. Dan tujuannya ya tentu kita mempunyai pemikiran yang global, tapi aksi kita di lokal gitu. Think globally, act locally. Kita pemikirannya harus luas, berwawasan luas, tapi aksi kita di lokal, di Kuningan, di daerah kita untuk membangun Kabupaten Kuningan. Insya Allah. Gimana untuk host? Sudah? Sudah.
Ini untuk kurikulum vitae dari pemateri kita yang pertama yang akan mengisi terkait materi mahasiswa berwawasan luas adalah aset sebuah bangsa. Ini ada nama Nurul Iman HA dan tempat tanggal lahir Ciamis 20 Oktober 1973. Agama Islam, jadi Islamin udah tentu laki-laki yang ada di Islam. Dan alamat Jalan MPR 10 nomor 8 B Cilandak, Jakarta Selatan, Jaksel, Jakarta Selatan. Nomor HP atau WhatsApp 08, itu barangkali nanti ada yang menghubungi Bapak untuk berkoordinasi dan untuk berkomunikasi terkait bagaimana kuliah di Unisa mungkin Pak ya nanti ya. Dan juga bagaimana nanti mengetahui terkait dunia kemahasiswaan lebih mendalam, bisa hubungi beliau nanti. Email ada di pastibisa79@gmail.com. Hobinya traveling, Masya Allah. Pak Iman, hobi traveling jalan-jalan ya Pak? Masya Allah. Jalan-jalan, tapi gimana? Ya. Itu profesi dosen dan status menikah, moto hidup yaitu hidup sekali, hiduplah yang berarti, dan riwayat pendidikan bisa dibaca ya, SD Kuningan 2 dan PP Darussalam Ciamis, UIN Jakarta, UI Depok, UMY, dan juga riwayat organisasi. Masya Allah, beliau banyak sekali riwayat organisasinya. HMJ, himpunan mahasiswa jurusan yang BEM, HMI juga, aktif di MM juga, dan juga ada riwayat pekerjaan dan sebagainya. Yang terakhir ada rektor Unisa. Itu mungkin sepenuhnya untuk mengisi materi. Saya persilahkan kepada Bapak Iman untuk mengisi materinya. Persilahkan Pak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Pak Ben. Kemudian yang saya hormati para pembicara, Kang Dadan, Bu Nurma, serta pengurus kami Kuningan yang berbahagia, serta adik-adikku sekalian mahasiswa. Tadi juga kayaknya ada pelajar juga. Pelajar ya, baik yang di Kuningan maupun di luar Kuningan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim secara daring ya, secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai silaturahim kita. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan. Saya sangat mendukung ya, ini kami sekali ini dan mungkin live di YouTube ya, ada juga yang mengikutinya via YouTube. Ini sangat susah ya di waktu libur ini, kemudian bisa menarik banyak orang. Nah, ini apresiasi yang luar biasa buat kami Kuningan ya. Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, saya dapat tugas untuk sebenarnya lebih ke men-sharing lah pengalaman atau perjalanan ya. Kebetulan saya bagian yang mungkin di antara adik-adik sekalian saat ini saya yang paling tua lah gitu ya, dalam terutama di pembicara ini. Saya mendukung insightful, impactful, kemudian berdaya saing, competitiveness gitu kalau sekarang dikenalnya. Pertama saya ingin mengajak kita melihat perkembangan ya, perkembangan dunia saat ini. Banyak hal yang kemudian tidak kita dapat prediksi, termasuk misalnya siapa yang bisa memprediksi bahwa 2 tahun terakhir ini ya, sejak 2019 akhir atau awal 2020 kita mengalami pandemi, itu tidak ada. Selama 10-15 tahun terakhir, penemuan apa yang mampu mengubah kehidupan kita? Banyak penemuan-penemuan yang kemudian juga merubah pola perilaku ya. Jadi manusia dan perubahan ya, perubahan ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari atau kita lari darinya. Sehingga harus
kita sadari bahwa ini ada perubahan. Perubahan yang terjadi pun akhirnya harus membuat perubahan pada diri manusianya. Jadi pola misalnya pengajaran dulu 80-an, 90-an diterapkan sekarang sudah tidak bisa, sudah sangat berbeda ya. Oke, adik-adik sekalian, ini saya mengajak dulu menyadari bahwa perubahan itu memang terjadi dan itu harus kita persiapkan merubah juga diri kita. Dulu awal-awal ada tol tahun 80 misalnya, kemudian tahun 90 mulai marak di mana-mana, banyak lapangan kerja penjaga tol. Mungkin kalau yang masih kecil suka lihat iklan Sonsi, penjaga tol yang bintangnya Sonsinya mana gitu. Nah, sekarang sudah tidak ada. Semua pintu tol udah diganti dengan kartu. Bahkan kalau lihat mobil saya itu di depannya itu udah ditempelin chip gitu. Jadi beberapa pintu tol di Jakarta kita nggak usah nempel kartu, mobil kita lewat langsung kebuka sendiri. Ya, jadi kita udah pakai handphone, isi saldonya di handphone, dan chipnya tidak disangka-sangka itu hanya kecil ditempel di lampu depan. Jadi kita kalau misalnya pintu tol biasa penuh, kita ada pintu tol khusus, tulisannya chip, kita masuk itu langsung kebuka sendiri. Mungkin ke depannya juga seperti itu, gitu. Ya, ini salah satu perubahan yang terjadi, salah satu contoh. Apa yang harus kita lakukan supaya kita, diri kita, anak-anak kita yang saat ini hidup di masa itu akan menjadi pemimpin di masa depan. Apalagi kalau kita tarik ke ajaran agama kita, agama Islam. Dalam sebuah hadis dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi pemimpin terkecil, pemimpin keluarga itu pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Inilah yang akhirnya kita harus mempersiapkan bahwa semua diri kita ini adalah pemimpin. Itu harus kita tanamkan, harus kita sadari. Pemimpin, RT, RW, iya pemimpin semua gitu. Bahkan terkecil si seorang laki-laki ya pemimpin keluarga. Seorang istri ya pemimpin di keluarga dalam mendidik anak-anaknya. Nah, pendidikan abad 21. Ini nanti saya masuk ke 3 hal yang tadi disampaikan. Insightful. Kalau insightful saya lebih tadi dikatakan berwawasan luas. Betul, berwawasan luas. Kalau pola sekarang wawasan luasnya banyak dikenal namanya literasi. Ya, literasi digital, literasi dulu kita mengenal literasi itu baca. Kalau kita tarik ke agama, ayat pertama yang diturunkan Allah, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ya. Ini sangat literasi ini sudah sejak dulu oleh Islam sudah diterapkan. Baca. Baca 2 hal. Ayat qauliyah yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian ayat kauniyah. Ayat-ayat yang ada di alam sekitar. Nah, pola sekarang ayat yang ada di alam sekitar apa? Yaitu perubahan. Perubahan dunia yang paling dekat dan cepat. Lebih cepat daripada konsep pendidikan yang akan kita lakukan. Saya di kampus sudah menyusun kurikulum ke depan seperti apa, ternyata tuntutan dunia industri, dunia usaha berbeda dengan apa yang sudah kita siapkan. Sehingga pola inilah yang kemudian harus menjadi perhatian generasi muda. Ya, insightful sama dengan literasi. Nah, ini learning and innovation skill. Nanti saya keluarin dulu semuanya. Nah, literasi digital, terutama yang saat ini itu literasi digital. Ya. Learning and innovation skill. Jelas kemampuan untuk belajar. Tadi sudah diajarkan oleh agama Iqra, ayat qauliyah, ayat kauniyah. Membaca 2 hal. Kemudian innovation skill, creativity. Jadi selain orang pintar yang akan orang pintar seperti apakah yang kemudian akan berpengaruh bagi orang lain, yaitu yang kreatif, yang mempunyai innovation skill, kreasi ya. Di abad 21 seperti itu. Kemudian tadi digital literasi kemudian dilengkapi dengan kemampuan belajar dan kemampuan berinovasi, kemudian ada satu lagi yang harus kita ingat, ada
life and career skill. Ada kemampuan untuk hidup dan berkarir. Apa nilai-nilai yang harus ada? Flexibility, ya. Kita dulu mungkin bisa kekeh dengan kepemikiran kita, kekeh da ieu mah keinginan saya, da ieu mah cita-cita saya. Tetapi jangan lupa harus ada flexibility karena keadaan itu berubah, kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga sifat kita yang fleksibel terhadap keadaan kemudian bisa menyesuaikan. Inisiatif, ya, memiliki apa inisiatif tuh? Memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan lah seperti itu. Leadership tadi yang saya sampaikan di awal, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin. Leadership jelas harus tertanam. Jadi apapun ya nilai-nilai ini harus kita miliki. Social skill. Nah, ini yang tidak harus kita ingat juga, ini semua nilai-nilai agama, social skill, kepedulian sosial. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya. Jelas di surat Al-Maun, social skill inilah yang kemudian akan menjadi nilai-nilai yang bisa membuat kita selamat. Mungkin selamat di dunia dan bahkan selamat di akhirat. Ya, cross kultural, kesadaran bahwa kita hidup bukan satu kultur, bukan satu budaya. Banyak budaya yang berseliweran dalam kehidupan kita. Sehingga kesadaran bahwa budaya ini banyak dan kita memiliki budaya, disitulah yang juga bisa mempengaruhi tadi life and career skill. Produktivitas jelas, accountability, kejujuran, apa yang kita lakukan itu bisa menjadi sesuatu yang terbuka, jujur, dan semua orang bisa mengikutinya. Lifelong learner, pembelajar sepanjang hidup. Ada feedback, panitia, ya. Di mute yang ada suara. Eva Rosalina. Oke. Enggak. Oke, makasih. Dari panitia aja. Sekedar sharing ya. Ini teman-teman sekalian. Udah. Sekedar sharing. Ini keluar materi sebentar ya. Sekedar sharing di dunia webinar online itu di panitia dibagi. Siapa yang patroli, memute dan lain-lain, siapa yang ngatur acara gitu. Jadi ada ininya lah, ada polisinya gitu. Oke, itu ya saya sampaikan tadi core subject di abad 21 ya. Itu yang harus dikuasai. To know, to do, to be, to live together. Jadi 4 hal ini ya. Apa yang harus dikuasainya? Yang tadi saya sampaikan. Oke. Nah, kemudian sebagai generasi muda supaya nanti sukses, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat, apa? Nah, mungkin saya tidak terlalu banyak narik ke muatan agama ya. Ini ilmu bagaimana berhadapan dengan kondisi. Jadi seorang generasi muda bisa membawa dirinya harus menguasai 6 hal ini. Yang pertama, pemecahan masalah, ya, bukan pembuat masalah atau justru bagian dari masalah, tapi melihat sesuatu, melihat petani kesulitan dalam hal apa, dia memiliki terobosan, dia lakukan itu. Ya. Kemudian kreativitas yang kedua, berpikir analitis, jelas ada data, kami Kuningan menyebarkan angket atau melakukan penelitian singkat, ada data, kemudian dianalisis, baru kita bisa mengambil tindakan apa. Yang keempat, berkolaborasi. Dalam seorang ilmuwan Inggris, nanti kalau salah saya ingatkan, itu namanya Thomas J. Stanley. Dalam disertasinya melakukan penelitian terhadap orang-orang kaya di Amerika. Kemudian menjadi buku judulnya Millionaire Mind, The Millionaire Mind.
ya. Salah satu empat hal yang membuat sukses para milioner di Amerika. Dia meneliti hampir 1.000 orang milioner. Itu 5 hal di atas dari 100 hal yang membuat seseorang sukses. Itu tidak ada sekolah di mana, kemudian nilainya berapa, itu tidak ada. Justru yang ada adalah tadi yang saya sampaikan sebelumnya, social skill atau soft skill. Salah satunya adalah berkolaborasi, ya, good personality network, gitu. Memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Kalau dulu kita di sekolah, saya terutama yang mungkin udah tua, masanya dulu belum ada HP, di sekolah itu kita rame-rame main pinter-pinteran, main nilainya gede-gedean. Nah, kalau sekarang itu sudah bergeser. Yang dihitung adalah berkolaborasi, ya, antara yang punya skill keterampilan dengan skill keilmuan berkolaborasi. Yang kelima, komunikasi. Semua orang sukses, misalnya yang Microsoft, kemudian Facebook, orang-orang pendiri-pendirinya itu memiliki skill komunikasi yang baik. Mungkin saya sarankan, saya juga beberapa organisasi saya sarankan. Kami saya sarankan, teman-teman di sini yang hadir mungkin juga ada yang perlu di-upgrade skill komunikasinya, komunikasi personalnya. Bisa mengadakan sekarang itu ada misalnya latihan public speaking, ya, mengundang orang Kuningan yang udah kerja di televisi atau biasa di muka layar televisi, diundang menjadi instruktur bagaimana menjadi public speaker yang baik, bagaimana attitude di muka umum yang baik. Ini sangat penting. Karena apa? Selain tadi kepintaran, kreativitas, kemudian kemampuan analisis, pemecah masalah, tetapi pola komunikasi yang kurang, maka dia tidak bisa menyampaikan pesannya. Nah, inilah yang juga menjadi, saya sarankan ke organisasi, khususnya kami, bikin pelatihan teknik komunikasi atau public speaking, ya. Yang keenam adalah etika dan akuntabilitas. Jelas perilaku individu di dalam komunitas itu juga bagian yang harus kita perhatikan. Semua kita miliki 1 sampai 5, tetapi etika kita berhadapan dengan orang yang tidak, misalnya tidak tahu apa-apa, menghadapi orang yang tidak sekolah gitu. Kalau kita tidak punya etika, mungkin kita membangga-banggakan diri. Tetapi kalau misalnya kita punya etika yang baik, kita menyelami dengan bahasa mereka. Ya. Kata Rasulullah, sampaikan dakwah dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau bahasa kita ketinggian tapi pendengarnya tidak cocok, ya tidak sesuai kan. Nah, inilah menurut saya yang harus kita kuasai, ya. Kemudian perkembangan berikutnya ini saya tampilkan Januari 2018, kemudian Januari 2020, Januari 2021. Perkembangan penduduk yang itu total population, itu jumlah penduduk. Kita lihat aja 2021. Jumlah penduduk 274,9 juta orang di Indonesia. Ya, mobile connection, koneksi internet pakai HP-nya 345,3 juta. 345 juta. Artinya koneksi internet lewat HP itu lebih banyak dari jumlah penduduk. Pengguna internet 202 juta. Ini yang koneksinya lewat internet rumahan. Aktif sosial media 170 juta. Ya, jadi mungkin di beberapa ada juga yang pegang HP tetapi tidak aktif di sosial media. Kita lihat tahun 2018. Koneksi internet, koneksi mobile user, pengguna mobile, pengguna HP itu 177,9 juta. Ini lonjakan yang luar biasa. Sehingga informasi yang masuk ke kita tidak bisa kita batasi. Tidak bisa kita mau nggak mau dengar berita, nggak bisa. Karena berita dengar nggak dengar tetap nyampe ke kita. Entah itu lewat grup, entah lewat yang lain. Ya.
Eh, mungkin saya tidak terlalu banyak ya, ini udah 15 menit, nanti 5 menit lagi ya. 20 cukup ya, moderator ya, Pak Ramdan. Siap, Siap. insya Allah siap. Sangat Ya, nanti kalau ada pertanyaan saya bisa mudah-mudahan sampaikan. ambil diskusi. Jadi gini, ini tinggal beberapa slide lagi ya, 2 slide lagi, mudah-mudahan selesai. Saya senang kalau kita bisa dialog lah, tanya ya. Mendukung gerakan literasi digital, betul, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia. Tadi yang sebelumnya saya sampaikan literasi teknologi, pemahaman kita terhadap teknologi. Perlu saya sampaikan di sini ke teman-teman sekalian, sekarang begitu mudahnya ngambil duit di internet. Cukup KTP, kartu HP, install program, duit langsung masuk rekening. Betul? Ada yang pernah nyoba? Tapi saya di sini mau wanti-wanti teman-teman, tolong jangan lakukan itu. Karena itu membahayakan. Silakan cari berita seorang ibu, seorang istri bunuh diri hanya gara-gara pinjaman online melalui HP-nya. Dia minjem 3 juta, ditagihnya 10 juta, kemudian takut suaminya tahu, akhirnya dia nggak bisa bayar, dia bunuh diri. Bukan di Kuningan ya, di tetangga, kabupaten tetangga. Nanti cari aja di Google, ada kejadiannya. Ya, karena apa? Ketika kita nginstal program, betul kita nggak ngasih jaminan. Tetapi semua data kontak di HP kita, semua foto-foto di HP kita, semua email kita, semua password Facebook kita, itu diambil sama mereka. Sehingga ketika kita tidak bayar, semua kontak di HP kita ditagih, semua sosial media kita diambil alih sama dia, diposting yang nggak baik. Itu sama dengan bunuh diri. Ya, ini generasi muda sekarang memang sangat mudah, sangat gampang gitu, pinjaman online itu, tetapi sangat menjerumuskan karena yang dulu lintah darat keliling ke kampung-kampung minjemin duit sekarang sudah nggak ada, ternyata mereka beralih lewat teknologi. Pemerintah melarang satu, kemudian mereka muncul lagi di tempat lain. Sehingga terakhir saya jadi pembicara bersama OJK, menurut OJK saat itu ada 1.700 lebih pinjaman online yang tidak terdaftar. Yang terdaftar baru 100. Gitu. Ratusan, nggak nyampe. Nah inilah yang kemudian literasi teknologi itu penting. Data kita ini data mahal, jangan diserahkan begitu aja kepada orang lain. Ya, jadi sebagai generasi muda yang akan menjadi pemimpin ke depan, ini tadi wawasan luasnya, bidang teknologinya, kita jangan ketinggalan, kita kembangkan terus. Ya, literasi manusia jelas yang tadi saya sampaikan, keterampilan memimpin, karakter dan lain-lain. Literasi data, kemampuan membaca, analisis dan jelas data sangat banyak. Ya, itu yang saya wanti-wanti. Kalau toh mau cari duit lewat internet, ya bukan dengan pinjaman online. Ya ini saya nggak bosan-bosannya setiap pertemuan saya kasih contohnya ini karena saya sendiri banyak mungkin nyimpen kontak saya, orang minjem kemudian nagihnya ke saya. Saya nggak kenal orangnya, kadang ada yang kenal gitu. Itu sama dengan kita membunuh masa depan kita karena di kontak kita udah diisukan negatif oleh mereka gitu. Ya. Itu adik-adik sekalian. Kemudian tadi dengan disampaikannya, saya baru satu tadi ya, insightful, infactful. Dalam Islam, infactful itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan impact yang baik pada orang lain. Sehingga tentunya kita memperkuat diri kita dengan 3 hal tadi, literasi data, literasi digital, kemudian literasi manusia. Yang 6 hal tadi, kita memperkuat diri kita. Tujuannya apa? Memberikan impact yang positif kepada masyarakat. Menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, dalam hal apa? Dalam hal daya saing. Daya saing dalam Islam apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memberikan impact yang baik terhadap sekitar kita, masyarakat kita. Oh, masyarakat terlalu luas, ya setidaknya lingkungan kita atau teman-teman kita. Ya, jadi 3 hal yang disampaikan menjadi tema kami saat ini.
ya, insightful, jelas, bukan hanya misalnya yang sedang mendalami agama, betul agama kita dalami, kemudian yang hal-hal lain, perubahan alam, perubahan perilaku juga kita harus ketahui, ya. Dalam terakhir sebelum saya tutup, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilih wa huwa alamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan petunjuk dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya, ini kita diseru dalam surat An-Nahl 125 ini untuk menyeru kepada manusia, kepada jalan Tuhan, kepada jalan kebaikan dengan dua hal. Hikmah wal mau'izah hasanah. Dengan cara yang hikmah, cara yang baik, bukan dengan cara yang menyakiti. Kalau toh harus ada yang dibantah atau harus ada yang dikembalikan, bantahlah dengan cara yang baik. Ya, dari sini, dari ayat ini kita belajar bahwa kita mau mengajak orang, kitanya juga harus baik. Kita mau memberikan pelajaran, kitanya juga sudah menerapkan itu. Ya, di ayat yang terakhir tadi saya sampaikan, setelah kita berdakwah nih, menyampaikan sesuatu hikmah dan pelajaran, kemudian masih tetap seperti itu, Allah berfirman, innaka wahai Muhammad, sesungguhnya kamu latah diman ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang kamu cintai sekalipun. Walakinallaha yahdi may yasha, tapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa merubah orang lain, tapi kita berkewajiban menyampaikan kebaikan. Masalah perubahan dia urusan Allah. Allah lah yang memberikan hidayah bagi dirinya. Ya, saya kira itu Pak Ramdan, Pak Mulis, adik-adikku sekalian, sharingnya. Mohon maaf bila kepanjangan. Nanti kalau ada pertanyaan lewat moderator bisa di ruang chat atau bisa raise hand ya ke moderator. Terima kasih pembicara yang saya hormati Pak Kang Dani dan Bu Norma serta hadirin sekalian. Terakhir saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Begitu luar biasanya materi pertama ini. Di materi pertama saja udah benar-benar memiliki makna mendalam, dan tentunya nanti bisa kita implementasikan. Kita bukan hanya kita buat materi sekarang, tapi diimplementasikan. Pak Iman, kita mau tanya jawab dulu apa nanti diakhirkan? Yang lain dulu aja, di akhir aja. Siapa?